Jalan-jalan ke kota lama, tak lupa membeli gangsing. Wahai pemerintah Indonesia, mengapa maraknya tenaga kerja asing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sivitas akademika yang bermartabat, pun para pemerhati konstitusi yang berbahagia, perkenankanlah kami dari tim WR Supratman dengan saya, Cesi Hilya selaku pembicara pertama yang akan membuka dan menyimpulkan mosi perdebatan. Rekan saya Beatrice Patricia selaku pembicara kedua yang mendukung penuh mosi perdebatan. Dan rekan saya Muhammad Hisham selaku pembicara ketiga yang menolak mosi perdebatan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengemukakan konstruksi berpikir secara mendalam mengenai mosi kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi. Namun, sebelum melangkah lebih jauh mengenai bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk membuka jalannya debat ini secara efektif dan komprehensif. Perkembangan globalisasi yang saat ini terjadi di seluruh penjuru dunia, khususnya di sektor ekonomi, berakibat pada terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi yang sejalan dengan pergerakan tenaga kerja antar negara. Pengaruh globalisasi ini dirasakan juga oleh Indonesia, yang mana Indonesia merupakan bagian dari komunitas dunia seperti World Trade Organization atau WTO, yang mana dengan menjadi anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk membuka akses pasar terhadap perdagangan barang dan jasa dari negara anggota WTO. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian pendirian WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1994. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi wujud implementasi asas Pacta Sunt Servanda bahwa Indonesia harus tunduk dan melaksanakan kewajibannya karena sudah terikat dalam suatu perjanjian. Bahwasanya Indonesia memerlukan investor asing karena membawa devisa bagi negara dengan pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh sang investor asing. Namun, perkembangan globalisasi saat ini sudah seperti dua sisi koin. Di satu sisi, globalisasi memberikan kemaslahatan seperti mempermudah distribusi dan aksesibilitas sektor ekonomi. Tetapi di sisi lain, globalisasi pun dapat merugikan perkembangan sektor industri di dalam negeri yang berpengaruh pada tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang krusial dalam pembangunan suatu negara di segala sektor kehidupan. Dengan perkembangan globalisasi yang terus bergerak ini, tentunya perlu kebijakan dari pemerintah untuk menyesuaikan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Sacipto Raharjo. Seperti ada gium hukum yang tidak asing di telinga kita, yakni Gouverneur c'est prévoir. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di masa pandemi mengejutkan banyak pihak karena sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara ketat terkait TKA mulai dari perizinan, pembatasan jabatan maupun masa kerja tenaga kerja asing diperbaharui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun ditambah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan TKA. Mekanisme pengawasan terhadap TKA yang sebelumnya menggunakan izin untuk bisa bekerja di Indonesia sekarang diganti dengan pengesahan hanya dalam bentuk rencana penggunaan TKA. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, timbullah polemik terkait pemberian izin tenaga kerja asing di tengah maraknya warga negara Indonesia yang mengalami pengangguran di masa pandemi serta masuknya tenaga kerja asing tersebut dapat meningkatkan resiko penyebaran laju COVID-19. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya untuk dapat hidup secara layak. Dalam upaya mengatasi polemik yang terjadi akibat maraknya tenaga kerja asing, Indonesia tentunya membutuhkan strategi komprehensif dengan memberikan landasan hukum operasional yang memperhatikan prinsip ekonomi berkeadilan untuk memastikan langkah yang terpadu dalam mengatasi maraknya tenaga kerja asing dengan menjamin tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Sayangnya,
Id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannya komplit. Banyak dari masyarakat Indonesia, terutama buruh, menilai bahwa pemberlakuan kebijakan izin kepada tenaga kerja asing ini masih memiliki kerampungan mayor dalam bagian-bagiannya. Sehingga PP nomor 34 tahun 2021 ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, tetapi malah memicu masalah lain dalam masyarakat. Dengan banyaknya perdebatan yang muncul sebagai akibat dari peresmian PP nomor 34 tahun 2021, timbullah pertanyaan kritis dan sistematis. Apakah kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi merupakan langkah yang tepat? Dewan Juri yang terhormat, sivitas akademik yang bermartabat. Berdirinya saya, Beatrice Patricia, pada mosi perdebatan kali ini yang mendukung penuh penerapan kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi. Kurang lebih 2 tahun, Indonesia telah berperang melawan pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pandemi COVID-19 telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Sejatinya patut diakui, salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi nasional ialah Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia profesional yang memadai sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional. Salah satu contohnya adalah pada pengerjaan proyek infrastruktur yang berteknologi tinggi seperti pengerjaan proyek moda raya terpadu atau yang dikenal masyarakat sebagai MRT. Apabila pemerintah menutup mata akan fakta tersebut, tentunya perekonomian bangsa ini akan terus terpuruk dan tidak mengalami kemajuan. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 ini akan terus menjadi pedang yang dari waktu ke waktu terus mengikis laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah adagium menyatakan, lex semper dabit remedium, yang berarti hukum akan selalu memberi obat. Maka dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai cara. Salah satunya mengeluarkan kebijakan izin tenaga kerja asing di Indonesia yang terimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut akan mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Hal ini selaras dengan pendapat Greenwood dan McDowell yang menyatakan bahwa masuknya TKA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan, serta peningkatan modal yang terjadi dalam negara yang bersangkutan. Selain itu, kebijakan ini akan dapat menambah jumlah investasi asing yang ada di Indonesia. Karena disadari sejauh ini, Indonesia masih amat memerlukan investor asing. Demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban, di mana Indonesia sebagai negara anggota WTO membuat Indonesia terikat dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku di GATT. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip national treatment, di mana negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing di negara yang bersangkutan. Kemudian perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia hanya mengizinkan penggunaan TKA yang bekerja sebagai tenaga ahli. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai ketentuan TKA yang diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan di Indonesia, yaitu TKA yang memiliki keahlian tertentu. Dengan kata lain, TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia ialah TKA yang berada pada level profesional yang umumnya gagal diisi oleh tenaga kerja lokal. Sementara bagi TKA tanpa keahlian atau pekerja buruh kasar tidak diperkenankan untuk bekerja di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak sembarangan TKA dapat masuk dan bekerja di Indonesia.
Melihat perkembangan saat ini, di mana telah ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan berbagai relaksasi, walaupun kegiatan pembatasan sosial masih berlaku di berbagai wilayah, bukan tidak mungkin semua aktivitas akan kembali berjalan. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan untuk berdamai dengan COVID-19 karena menyadari bahwa kemungkinan pandemi ini akan masih lama berlangsung. Kita akan memasuki tahap new normal di mana kita hidup berdampingan dengan COVID-19 termasuk pada sektor ketenaga kerjaan. Apabila masyarakat mengkhawatirkan kebijakan izin tenaga kerja di Indonesia dapat menjadi jalan terbukanya bagi penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang menjadi syarat untuk TKA agar dapat masuk dan bekerja di Indonesia pada masa pandemi ini. Pertama, TKA yang masuk ke Indonesia harus disertai dengan surat keterangan sehat bebas COVID dari otoritas kesehatan TKA itu berasal. Kedua, para TKA juga harus bersedia untuk dikarantina selama 14 hari. Dengan adanya regulasi tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata atau lepas tangan akan kemungkinan penyebaran COVID-19 melalui masuknya TKA. Di sini telah nyata dikeluarkan sebuah regulasi guna menutup ruang bagi kemungkinan tersebut untuk dapat terjadi. Pepatah mengatakan, setiap benda ada gunanya, betapapun rendahnya, setiap hal punya tempat di alam ini. Menurut Tim Pro, dengan kebijakan pemerintah terkait penggunaan tenaga kerja asing akan memberikan dampak positif yang cukup signifikan di Indonesia. Salah satunya dapat menciptakan investasi besar yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya investasi besar ini, akan meningkatkan peluang ekspor Indonesia setidaknya menjadi service market di wilayah ASEAN. Investor di Indonesia akan menambah pula devisa pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh para pemilik perusahaan. Selain itu, dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, dapat menciptakan adanya distribusi keahlian yang mana kita akan mendapatkan tenaga kerja ahli untuk membimbing tenaga kerja Indonesia agar lebih profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberdayakan potensi tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya tenaga kerja asing, juga tentu akan memperkuat hubungan antar negara satu sama lainnya. Mengutip teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Sapcipto Raharjo SH, menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam di atas putih dari peraturan atau perundang-undangan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum tersebut. Menurut doktrin ini, tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri, di mana masyarakat tidak hanya dijamin dengan adanya kepastian hukum, tetapi juga dengan adanya manfaat dari penegakan hukum. Dengan memperhatikan segala tujuan baik dan manfaat yang ditimbulkan, saya mendukung penuh kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategi nasional dan objek vital strategi nasional pada masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, Civitas Akademika yang bermartabat, berdirinya saya, Muhammad Hisham, dilakoni pada kesempatan ini untuk membantah argumen yang berkenaan dengan kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini, telah terjadi banyak bentuk pembatasan sosial yang juga berdampak pada limitasi di banyak hal dan banyak bidang. Sebagai contoh pada bidang perekonomian yang mendapatkan dampak yang begitu besar. Bagaimana tidak? Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi sebanyak 4 kali berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020, yang mana pada saat itu sempat menempati angka minus 5,32%. Karena kondisi perekonomian yang tidak menentu, hal ini berimplikasi pada daya beli masyarakat yang semakin berkurang selama pandemi COVID-19. Penyebab utama dari hal tersebut adalah kemerosotan penyerapan dunia kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional, setidaknya terdapat 29,12 juta orang usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Tidak berhenti di situ, setidaknya terdapat 3,5 juta pekerja yang terdampak PHK atau dirumahkan karena pandemi COVID-19. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa menstrukturisasi suatu kebijakan yang kiranya bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jurang pengangguran, sesuai dengan pasal 3 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Melihat distorsi ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah justru memberlakukan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang melonggarkan kesempatan kerja TKA. Pemerintah yang seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah sudah seharusnya menerapkan adagium hukum yang berbunyi Le salut des peuples est le suprême loi, yang berarti hukum tertinggi adalah pelindungan masyarakat.
Sudah seharusnya pemberlakuan hukum memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan kestabilan kondisi di masyarakat. Melihat data jumlah pekerja formal yang menurun selama pandemi COVID-19 sebesar 39,53%, lapangan kerja pada sektor strategi nasional dan objek vital strategis nasional Indonesia menjadi salah satu amunisi utama pemerintah untuk menangani distorsi tersebut. Bukannya memanfaatkan sektor tersebut, pemerintah justru membuat kebijakan yang sifatnya tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia, justru berpotensi menciptakan anomali di tengah-tengah permasalahan penerapan tenaga kerja masyarakat Indonesia. Berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan, masih terdapat 6,26% TPAK yang masih menjadi pengangguran terbuka. Bahkan diantaranya, terdapat 6,97% pengangguran yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Sangat miris melihat pemerintah tidak mengutamakan tenaga kerja dalam negeri yang sebenarnya juga memiliki potensi dalam industri untuk dipekerjakan. Tentunya sangat disayangkan jika melihat tenaga kerja di Indonesia yang cukup melimpah namun tidak diberdayakan dan tidak diberikan kesempatan untuk menempati posisi pada sektor strategi nasional Indonesia. Dengan dipersempitnya lapangan kerja oleh pemerintah sendiri yang mana berpotensi untuk semakin memperluas dan memperparah sekup penderita pengangguran pada masyarakat Indonesia, nantinya sektor strategis nasional Indonesia dan objek vital strategis nasional akan diisi oleh pihak-pihak asing dan kedepannya hal ini akan menjadi sebuah kewajaran. Sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin menjamur di bumi pertiwi kita ini. Bappenas sendiri sudah memproyeksikan pada tahun 2021 ini setidaknya jumlah pengangguran di Indonesia akan naik sebesar 12,7%. Dan bukan tidak mungkin jika pelonggaran akan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia akan semakin menaikkan angka persentase pengangguran di Indonesia ke depannya. Padahal tertulis secara jelas pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tiap negara, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika pemerintah nantinya tidak dapat memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka negara kita akan semakin jauh dari tujuan negara Indonesia untuk dapat menegakkan kesejahteraan sosial. Padahal Indonesia sendiri sudah meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang pada pasal 11 disebutkan negara wajib mengakui hak setiap orang untuk sebuah penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya pada seluruh aspek kebutuhan. Jika nantinya lapangan kerja akan semakin sempit dan kuantitas para pencari kerja semakin naik nantinya, bukankah apa yang tertuang pada konvensi ini nantinya tidak akan tercapai? Bukankah jika peraturan yang nantinya melonggarkan para pekerja asing di Indonesia untuk bekerja pada proyek strategis nasional dan objek vital strategis nasional hanya akan menjerumuskan para tenaga kerja Indonesia ke jurang distopia? Padahal Thomas Hobbes sudah pernah menyampaikan pada bukunya yang berjudul Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, bahwa the law is the public conscience, atau yang berarti hukum adalah nurani publik. Jika dikaitkan pada permasalahan di mana sebuah peraturan dibentuk untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, justru bertentangan dengan nurani rakyat Indonesia yang sedang membutuhkan pekerjaan. Jika alasan Indonesia untuk mendatangkan TKA berkenaan dengan investor atau pemulihan ekonomi nasional, tidak seharusnya pemerintah mempertaruhkan tenaga kerja dalam negerinya dan menyebabkan efek samping untuk rakyat Indonesia. Selain itu, dengan kehadiran TKA ke Indonesia, cukup beresiko untuk meningkatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di saat masyarakat Indonesia sedang diberlakukan pembatasan sosial dan dilarang berkumpul dan juga melakukan hal lain sebagainya yang justru menyebabkan banyak lapangan kerja yang menghilang karena kebijakan tersebut, mirisnya pemerintah justru membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja asing. Padahal siokianya suatu negara untuk menjamin tenaga kerja dalam negerinya dahulu sebelum membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja asing. Sebagai contoh, Malaysia yang membatasi masuknya tenaga kerja asing ke negaranya karena tidak ingin menambah resiko penyebaran COVID-19. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga masyarakatnya dari penyebaran COVID-19 sesuai dengan pada pasal 25 Universal Declaration of Human Rights bahwa seseorang harus terjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Jika suatu kebijakan negara tidak dapat melindungi masyarakatnya dari jeratan COVID-19 dan tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan sosial, maka apakah suatu kebijakan tersebut masih dapat dikatakan cocok untuk diberlakukan? Prof. Sachito Sarjo pernah menyampaikan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, yang mana suatu hukum haruslah bersifat menolong dan membawa kemaslahatan untuk manusia. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Sachito Harjo sebelumnya, sudah pasti kita tidak ingin suatu hukum atau kebijakan hanya bersifat membawa rakyatnya ke kondisi nestapa. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini yang sedang dalam keadaan tidak menentu, saya menolak dengan tegas kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategi nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi COVID-19.
Dewan juri yang terhormat, tibalah kita di titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah terkait mosi kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi, di mana ternyata terdapat dua perspektif yang berseberangan. Perbedaan pandangan sejatinya merupakan hal yang diniscayakan dari suatu perdebatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran secara menyeluruh, baiknya kita melihat dari kedua sisi menggunakan kacamata yang objektif dan netral terhadap kedua perspektif, dan juga mengerucutkan mana yang dapat mengakomodir kebaikan dan juga keadilan secara lebih baik. Pada poin utama, rekan tim pro berargumen bahwa pemberlakuan kebijakan izin tenaga kerja asing tersebut adalah langkah yang tepat karena bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, yakni dengan masuknya TKA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta dapat menambah jumlah investasi asing yang ada di Indonesia. Adapun, tidak semua TKA yang dapat masuk tetapi dibatasi hanya untuk tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu dan berada pada level profesional. Rekan tim pro pun berpendapat bahwa penerapan kebijakan izin tenaga kerja asing di masa pandemi ini tidak harus dikhawatirkan karena pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang ketat apabila TKA masuk untuk bekerja di Indonesia, yakni harus disertai surat keterangan sehat bebas COVID-19 dan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari dengan pengawasan pemerintah. Namun, pada sisi lain, rekan tim kontra berpendapat bahwa pemberlakuan kebijakan izin tenaga kerja asing sangat disayangkan jika melihat tenaga kerja di Indonesia yang cukup melimpah namun tidak diberdayakan dan tidak diberikan kesempatan untuk menempati posisi pada sektor strategis nasional. Terlebih di masa pandemi yang menyebabkan banyaknya lapangan kerja yang menghilang karena kebijakan tersebut. Selain itu, tim kontra berpandangan bahwa Indonesia seharusnya menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kerja dalam negerinya terlebih dahulu sebelum membuka lapangan kerja untuk tenaga kerja asing demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia. Sejatinya, dua paradigma tersebut memiliki dua tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia di tengah masa pandemi. Oleh karena itu, dengan didasarkan argumen rekan tim pro dan kontra, dapat disimpulkan bahwa hendaknya pemerintah dalam menerapkan kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional harus dilakukan secara proporsional, yakni harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing agar tidak mengambil kesempatan untuk tenaga kerja Indonesia. Hal ini bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing dianggap sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya dengan transfer ilmu yang dilakukan oleh tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia agar keduanya dapat bersaing secara baik antar tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Sekian dan terima kasih.